Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang sangat sederhana, tapi itu populer, itu kita rasakan, dan itu sering membuat jadi hidup tidak nyaman. Tema yang saya angkat adalah tentang kecemasan. Ya, tentang kecemasan. Dan bagaimana cara mengatasinya berdasarkan firman Tuhan. RHI kali ini tentang kecemasan. Ya, tentang kecemasan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kecemasan? Apakah saudara-saudara? Jujur, saya mengakui, saya kadang juga dicengkeram, dikuasai oleh kecemasan. Dan kecemasan itu sangat mengganggu. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dengan tema kecemasan. Saudara, ada seorang yang mendatangi pendetanya dan berkata begini, alangkah indahnya kalau hidup tanpa kecemasan. Si pendeta itu memandangnya dan berkata, apakah ibu sedang mengalami kecemasan? Dan dia menjawab, sebetulnya tidak ada. Cuma besok nggak tahu, lusa nggak tahu. Segala yang buruk bisa saja terjadi. Saudara, tidak ada kecemasan, tapi dia merasa kecemasan itu akan datang. Dan sebetulnya dia sedang menderita kecemasan. Begitulah saudara, kecemasan bisa mengancam siapapun. Di rumah sendiri cemas. Ada suara tikus saja, duduk-duduk cemas. Melakukan perjalanan sendiri cemas. Anaknya belum pulang, cemas. Nanti ada apa ya? Ini sudah jam segini belum pulang juga. Suaminya nggak ada kabar, pas keluar kota cemas. Orang yang dikuasai kecemasan selalu punya banyak alasan untuk cemas. Bahkan secara ekonomi dia sudah cukup mapan. Anaknya sudah besar-besar dan sudah mulai bekerja. Karirnya juga cukup baik. Anak-anaknya sehat semua. Tapi orang yang dikuasai kecemasan selalu saja cemas. Artinya tidak bahagia. Artinya meskipun diberkati Tuhan luar biasa, tidak mampu dia mengucap syukur karena dikuasai oleh kecemasan. Itulah bahayanya kecemasan. Oleh sebab itu, tidak perlu berpanjang kata, kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan tentang kecemasan dan bagaimana mengatasi kecemasan itu sehingga kita menjadi orang yang hidupnya tenang di dalam Tuhan. Saudara, pertama-tama saya ingat akan peringatan Yakobus pada suratnya Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. Dikatakan ayat ini pendek dan tegas. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
Saudara, Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu, merujuk pada satu kesimpulan. Kalau mau tenang, sumber yang utama bukan soal uang, bukan soal karir, bukan soal kesehatan, bukan soal anak-anak, bukan soal tabungan, tapi ketenangan yang pertama-tama adalah soal relasi dengan Tuhan. Maka Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau ibu, bapak, saudara, relasimu dengan Tuhan tidak atau kurang bagus, ya maklum, hidupmu akan selalu cemas. Padahal sebagai orang beriman, kita harus bersuka cita karena kita punya Tuhan yang bisa kita temui dengan berbagai waktu melalui doa. Kita punya Tuhan yang berjanji menyertai kita. Kita punya Tuhan yang memberi kerancangan yang baik kepada kita. Kita punya Tuhan yang memberi jaminan, ya dan amin, Dia menolong umatnya. Yakobus 4:8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, itu bagian pertama. Jadi kuncinya adalah mendekat kepada Allah. Kesadaran bahwa Tuhan tidak jauh. Kesadaran bahwa hidup kita tidak sendirian. Kesadaran bahwa Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Ayat kedua yang saya ingat, yang menarik tentang ketenangan, ada di dalam kesaksian Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan berasal dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua ayat ini saja, yaitu Yakobus 4 ayat 8a dan Mazmur 62 ayat 2. Saya ulangi, Yakobus 4 ayat 8a dan Mazmur 62 ayat 2. Kita menemukan kunci ketenangan, yaitu mendekat kepada Allah. Kalau Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Kalau Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Jadi, kalau ibu, bapak, saudara sekarang menderita kecemasan, maka diagnosa yang penting adalah apakah kita dekat dengan Tuhan. Bukan soal aktivitas bergereja, tetapi relasi dengan Tuhan. Apakah aku meyakini bahwa Tuhan menjadi penopang, penolong, penuntun hidupku? Apakah aku meyakini bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang baik untuk masa depanku, bahkan masa depan anak-anakku? Apakah aku meyakini bahwa Tuhan itu ya dan amin, Dia menjadi Immanuel, Allah yang menyertai hidupku? Jadi, mendekat pada Allah dan Allah sumber ketenangan menjadi catatan penting kalau kita mau hidup dalam ketenangan dan bebas dari kecemasan. Tidak ada cara lain, hanya itu saudara. Dan ini yang kita baca pada kesaksian hari ini. Saya pernah mengalami kecemasan yang serius. Karena apa? Karena usai perayaan Natal,
pada bulan Januari saat itu, tiba-tiba saya sakit dan dirawat di rumah sakit di Purworejo. Seminggu tidak ada tanda-tanda baik. Saya seperti mual dan seperti mau batuk, tapi begitu dibatuk gitu lalu meleleh darah segar. Dan istri saya cemas, saya juga cemas. Bagaimana ini? Dokter mengatakan ada luka yang parah di tukak lambung, dan kami tidak tahu cara mengatasinya karena obat ini sudah diberi, infus ini sudah diberi, suntikan ini sudah diberi, tapi rupanya belum juga ada hasil. Saudara, saya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di Jogja, dan di situ yang pertama-tama datang justru sahabat saya senior ya, ini yang sudah menjadi pendeta. Dan dia mengatakan, "Bapak kelihatan sangat cemas." Saya mengatakan, "Iya, saya cemas karena saya sudah cukup lama sakit. Saya tidak bisa beraktivitas, anak saya masih kecil dan saya harus segera sembuh." Saudara, saya tahu orang sakit hanya dua. Kalau tidak sembuh, ini orang mati. Dan jujur waktu itu saya takut. Tapi senior saya, seorang pendeta perempuan yang menemui di rumah sakit itu, dia tidak memberi nasihat apapun, tapi dia memegang tangan saya dan mengatakan, "Pak, saya mau berdoa untuk Bapak supaya Tuhan mengaruniakan ketenangan." Dan dia mendoakanku supaya aku tenang dan tidak cemas. Dia tidak menggurui apapun. Dia tahu saya juga pendeta. Hanya di dalam doanya dia menyerahkan supaya aku belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudara, saya hayati hal ini dan saya menemukan cara untuk tidak cemas. Karena ternyata apa? Ternyata saudara, kecemasan tidak menolong apapun. Kecemasan tidak menyembuhkanku, malah semakin parah. Menarik saudara, ada seorang sahabat pendeta juga. Dia datang dan dia tidak memberi hiburan apapun, tidak membaca ayat, ya, tidak memberi nasihat-nasihat. Tapi dia sangat tekun mendengar ketika saya bercerita. Dia coba memegang tanganku dan kemudian dia mengajak berdoa juga. Dan dia mengatakan dalam doanya, masih kuingat sampai sekarang. Doanya diawali dengan, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di rumah sakit ini kami bisa bertemu dengan hamba-Mu. Kalau tidak sakit seperti ini, sulit untuk bisa berjumpa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbaring di sini dan bisa berefleksi, merenungkan hidupnya dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin Tuhan akan menyembuhkannya dan dia akan kembali aktif seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, Engkau karuniakan istri yang begitu bagus, yang begitu tekun, yang begitu setia mendampingi hamba-Mu ini," katanya. Doanya terima kasih saudara. Dan ketika dia pulang, saya pikir benar juga ya. Terima kasih Tuhan. Sebab ketika saya terbaring sakit, saya menghayati relasiku dengan Tuhan. Dan entah kenapa, perkembangan kesehatanku makin baik. Dan sampai suatu saat dinyatakan sehat. Rupanya, kecemasan tidak menolong apapun. Kecemasan hanya membuat kita tidak tenang, detak jantung kita tidak beraturan. Kecemasan hanya membuat kita jadi melupakan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketenangan menjadi cara yang terbaik untuk meyakini berkat dan penyertaan Tuhan.
Tuhan mengirimkan sahabat-sahabatku. Tuhan mengirimkan orang-orang yang mendampingiku ketika sakit. Tidak dengan khotbah panjang, tidak dengan doa yang berderet-deret, dengan hentakan-hentakan, tengkingan-tengkingan. Tidak, tapi lembut. Dan saya merasakan jamahan Tuhan. Saudara, kecemasan tidak menolong apapun. Oleh sebab itu, Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mengajak kita untuk mengingat sabda Sang Guru Yesus, Sang Mesias yang menyertai dan memberkati kita, yang mengundang kita untuk tidak berada dalam kecemasan, tapi datang kepadanya. Mari kita buka Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan begini. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, sabda ini tegas, lembut, dan jelas bahwa kalau kita mau bebas dari kecemasan, harus tahu sumber ketenangan, mendekat pada Tuhan, dan Tuhan mengundang kita untuk datang, dan kita dibebaskan dari beban letih lesu, beban berat kecemasan. Mungkin saudara sering terganggu kalau malam karena tidak bisa tidur dengan tenang. Mungkin ada mimpi buruk. Mungkin kita sudah kehilangan orang yang kita kasihi dan kita merasa hampa. Saudara, Tuhan punya kehendak, dan kalau kita masih hidup berarti kita diberi tugas untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu mestinya kita lanjutkan hidup dengan semangat karena Tuhan menyertai kita. Ada anak-anak, ada cucu, ada sahabat, ada pekerjaan, ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk kita tolong sebagai aktualisasi diri kita. Ada orang-orang yang mengasihi kita, ada orang-orang yang memberi perhatian kepada kita. Saudara, hari ini saya mengajak, mari kita jalani hidup lepas dari kecemasan, mendekat pada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat pada kita. Saudara, sebagai hambanya, saya mengajak saudara-saudara semua, mari kita jalani hidup di dalam dan bersama Tuhan. Mari kita lepaskan ikatan kecemasan. Mari kita hayati, jika aku masih hidup, aku hidup untuk Tuhan. Mari kita hadapi kehidupan dengan sukacita, karena Tuhan punya tugas yang diberikan kepada kita supaya kita menjalani hidup dengan baik. Nah, undang Roh Kudus dan ingat, mendekat pada Tuhan, Tuhan sumber ketenangan, dan Tuhan mengundang kita untuk datang dalam ketenangan itu. Lepaskan kecemasan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Ajari kami untuk melepaskan diri dari kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang tidak perlu. Ajari kami untuk menyadari bahwa kami harus mendekat kepada Tuhan. Tuhan mendekat kepada kami. Ajari kami hanya dekat Allah saja, maka aku tenang. Dan ajari kami menjawab panggilan-Mu, supaya kami datang, berbeban berat dilepaskan, dan Tuhan tolong kami. Berkati di antara kami yang masih menderita kecemasan, lepaskanlah supaya kami punya ketenangan hati, dan kami siap menjalani hidup dengan sukacita dan semangat, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan memberikan tugas sepanjang kami masih hidup untuk bersaksi tentang kasih Tuhan.
Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.